Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang ayah bunda semua di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya dalam program rotasi obrolan seputar laktasi, program tayangan streaming live yang tayang di platform resmi Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Bersama saya Yeni, dalam 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai dunia laktasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara bersama narasumber kita yaitu Dr. Hani Purnamasari MSc M Med SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dan juga dokter konselor laktasi yang berpraktek di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Hari ini kita akan membahas mengenai amankah menyusui bayi sambil tidur. Sebelum kita sapa narasumber kita, izinkan saya mengingatkan ayah bunda semua di rumah, bila memiliki pertanyaan seputar tema kita pada hari ini atau misalnya mau sharing nih seputar pengalaman menyusui, boleh banget langsung aja share pertanyaannya atau sharing pengalaman ini di kolom komentar. Ya, baik, kita sapa dulu Dokter Hani, narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar dokter, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat sehat. ya. Mbak Yeni Ketemu sehat lagi juga. ya. Sehat dokter, alhamdulillah. Walaupun agak serak-serak sedikit. Ketemu lagi dokter ya dalam program rotasi. Nah, pada kali ini kita akan berbincang mengenai amankah menyusui bayi sambil tiduran. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh disapa terlebih dahulu dokter. Ayah bunda yang sudah bergabung bersama kita, silakan. Halo Ayah Bunda, Sahid Lover. Mari kita bersama-sama 30 menit ke depan kita mengobrolkan tentang laktasi ya. Topik hari ini tentang menyusui dalam posisi ibunya tiduran, apakah aman? Mari kita sama-sama Ya. kita dibahas ya. Siap, baik dokter. Ya, kita tahu ya dokter bahwa ASI merupakan asupan utama bagi bayi selama 6 bulan pertama kehidupannya. Kemudian dalam pemberian ASI akan ada banyak tantangan yang dihadapi ibu menyusui. Salah satunya ada kelelahan, pegel-pegel karena posisi menyusui yang mungkin tidak nyaman. Nah, isu yang juga banyak diketahui juga nih dokter bahwa kadang ada ibu-ibu tuh yang mungkin di 6 bulan pertama nih ketika beliau selesai melahirkan kemudian menyusui ada rasa khawatir takut aduh karena mungkin baru sebelumnya nggak ada anak gitu ya dok, terus tiba-tiba sekarang ada anak, khawatir nanti anak aku ketindihan nggak ya kalau tidur bareng sama aku. Nah, karena banyak juga nih ibu-ibu yang akhirnya memisahkan anaknya tidur di box sendiri seperti itu. Nah, ini gimana nih dokter, menurut dokter? Ya, jadi kalau misalnya ibu baru melahirkan itu kan memang cenderung lelah ya Mbak ya. Jadi apalagi kalau misalnya ibunya habis operasi sesar itu butuh waktu untuk eh, Iya. pemulihan. Nah, kalau menyusuin bayinya tak bayinya ditaruh di box, tidak satu tempat tidur sama ibunya, Iya. itu kayaknya PR banget buat ibunya. Bolak-balik ya Ya, dok. ibunya harus bangun, gendong bayinya, posisi menyusui, kemudian bangun lagi, ngangkat bayinya, kembalikan ke box, baru ibunya berada pada tidur lagi. Tapi pada kenyataannya beberapa menit apa beberapa jam kemudian bayinya akan bangun lagi. Jadi itu sangat melelahkan buat ibu. Makanya kalau rekomendasinya WHO sebenarnya ibu itu disarankan untuk bedding in, jadi satu tempat tidur sama bayinya. Hal itu Oke. untuk memudahkan ibu dalam proses menyusui Menyusui. bayinya. Oke, baik. Berarti untuk ibu menyusui dengan mungkin sambil posisi tidur itu nggak masalah ya dok ya? Seharusnya nggak masalah. Oke. Cuman memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena memang kalau posisi Tidur. tidur, Ya. apalagi menyusui, Iya. menyusui itu secara fisiologi, secara normalnya ketika bayinya mulai nyusu, ketika ASI-nya sampai ke perut bayi, itu ada hormon yang keluar namanya hormon kalsitonin. Oke. Itu kolesistokinin, itu dia memang efeknya dia bikin bayinya ngantuk. Ibunya juga Oh, ngantuk. ngantuk. Jadi Haha. secara normal kalau kita nyusuin bayi itu nanti akhirnya dia Tidur gitu tidur ya. gitu, ketiduran. Kan sering banget lihat ibu netain bayi terus Sambil akhirnya ada dua-duanya ketiduran. ketiduran karena memang itu pengaruh hormon dan itu normal gitu. Jadi sebenarnya yang aman itu ya nyusunya di tempat tidur gitu dengan posisi penyusu tadi. Ya. Dan memang kalau misalnya yang ditakutkan orang-orang, nanti kalau ibunya ketiduran, tuh jangan-jangan nanti ibunya malah tidur nindihin bayinya. Bayinya. Sebenarnya kalau diperhatikan ya, ibu-ibu di seluruh dunia, kalau menyusui bayinya sambil posisi tidur, itu justru akan bikin posisi yang aman
untuk melindungi bayinya. Coba Oke. perhatikan, kalau ibu nyusuin sambil tidur, ibu itu akan cenderung miring ke arah bayi, Ya, kemudian kakinya itu dia akan nekuk, ya. ya nggak Mbak? Jadi Nekuk. seolah-olah kayak melindungi gitu ya, Jadi Dok ya? kayak cekungan Cekungan. bayinya ada Ya. di situ, Haha. dan ke tangannya ibu biasanya Sender gitu ya, di Dok. apa di bawah bantal atau menyangga kepala ibu. Iya. Jadi kalaupun nanti ibunya ketiduran, itu biasanya dia nggak bisa jatuhnya itu nggak nimpa bayinya karena kakinya ibunya nekuk. Nekuk. Itu Ya. akan menahan badan ibu untuk menjatuhin bayi. Oke. Ya, harusnya sih itu justru malah posisi aman. Bayinya juga nggak akan kemana-mana Ya. karena dia akan terhalang di atas, terhalang tangan ibu, di Betul. bawah dia terhalang Kakinya kaki ya. ibu. Justru sebenarnya posisi menyusui sambil tiduran itu membentuk posisi lingkungan yang aman buat bayinya, melindungi bayinya. Itu udah Oke. naluriah ibu menyusui di Ya. seluruh dunia. Coba diperhatikan, Betul. kalau menyusui sambil tidur biasanya posisinya seperti itu. Gitu. Oke, jadi sebenarnya masih dalam kategori yang aman dan boleh-boleh saja ya, Dok ya, nggak Iya. masalah begitu ya, Dok ya. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai ada ibu yang manfaatnya sendiri, Dok, untuk ibu yang menyusui sambil tiduran. Yang jelas ibunya akan punya waktu istirahat yang lebih banyak. Lebih cukup Sehingga ya. kalau waktu istirahatnya lebih banyak, pasti dia akan lebih cepat pulih. Apalagi yang Oke. habis operasi Sesar ya, sesar Dok. gitu kan. Jadi PR buat bangun netain bayinya itu akan bisa berkurang, bisa Oke. diatasi. Dan akhirnya nanti akan mempertahankan proses menyusui itu sendiri, akan lebih Oke. langgeng Ya, dibandingkan betul. ibu yang harus bangun-bangun Bolak-balik kan Ya. bawa ngambil babynya di box kemudian bawa lagi seperti itu ya, Dok ya. Ya. Baik. Nah, kemudian dokter, apa sih yang harus dihindari jika menyusuinya tuh sambil posisi tiduran, dokter? Nah, jadi kalau misalnya ibu menyusui sambil tiduran, yang tadi udah disebutin, yang ditakutkan itu kan bayinya mungkin akan tertindih Ya. atau gimana. Jadi memang ada beberapa, ini Mbak, sama kayak misalnya orang nyetir mobil, Iya. itu kan pasti selalu ada resiko kecelakaan. Kecelakaan, Ya betul. kan? Tapi kan itu tidak menghentikan orang untuk Bawa berhenti mobil nyetir ya, mobil Dok? kan, Ya. karena itu kan memudahkan aktivitas kita. Betul. Nah, menyusui dengan tiduran ini pun sama, dia tetap punya resiko. Ya. Tapi resiko itu bisa kita antisipasi untuk tetap melanggengkan proses menyusui itu sendiri. Gitu. Jadi Oke. analoginya seperti itu. Kalau kita nyetir, antisipasinya kan kita pakai safety belt Betul. gitu kan dalam kondisi prima. Nah, kalau menyusui sambil tiduran ini ada juga tuh safety beltnya. Ya. Safety beltnya itu adalah ada panduan yang harus diperhatikan ketika ibu-ibu menyusui bayinya supaya tidurnya aman. Jadi ketika ibunya nyusui di tempat tidur supaya aman, itu ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Yang pertama, ibunya tidak merokok. Yang kedua, ibunya dalam kondisi sadar. Jadi ibunya tidak menggunakan, kalau yang kadang-kadang kan kalau di luar negeri itu kan alkohol banyak dikonsumsi ya. Kalau di kita kan enggak, jadi sebenarnya relatif aman. Jadi ibunya harus tetap kesadarannya itu tetap terjaga, ibunya sadar gitu. Jadi tidak dalam pengaruh alkohol, tidak dalam pengaruh obat-obatan begitu. Kemudian ranjangnya itu juga harus diperhatikan. Ya. Harus ada dalam alas tidurnya itu harus aman. Kalau tidur sama bayinya nggak boleh di sofa. Ya, karena sempit juga ya, Dok. Sempit, terus banyak Resiko celah-celah yang mungkin bisa memungkinkan bayinya jatuh. terjepit di situ kan. Jadi harus di ranjang yang rata, kemudian mungkin tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras, itu bisa digunakan ranjang yang seperti itu. Terus mungkin kalau misalnya tidur bersama ayahnya atau kakaknya, itu ibunya posisinya di tengah, bayinya di sini, suaminya di sini gitu. Jadi melindungi si bayi itu ya, Dok ya? Dan ibu tadi nanti kan akan posisi tidurnya dengan posisi yang saya bilang tadi. Melengkung seperti itu. Ya, jadi gitu. Jadi posisinya diatur seperti itu. Kemudian juga bayinya biasanya dianjurkan bayi yang sehat ya. Bayinya yang bayi cukup bulan gitu-gitu. Kemudian tidak menggunakan baju yang terlalu tebal sehingga bayinya susah bergerak, gunakan pakaiannya yang ringan. Begitu juga ibunya juga pakaiannya yang simple-simple aja gitu. Dan mungkin posisi bayinya juga tidak dalam kondisi di bedong ya, Dok ya? Iya, nggak boleh kalau akan di bedang. menyusahkan posisi menyusui ya, Dok? Karena bayi itu kan sebenarnya punya refleks ya. Ya. Ketika dia sulit
apa namanya, sulit bernafas gitu misalnya, Mm-mm. dia akan refleks, dia akan ngangkat kepalanya. Oke. Dia akan tangannya itu kan dalam posisi dia akan ngangkat begitu. Kalau Mm-mm. di bedong itu akan mengurangi gerakan-gerakan refleks bayi. Oke, malah agak Tuh. kesulitan nanti ya. Dan Mm-mm. mungkin juga untuk ibu-ibu dihindari juga mungkin menyusui sambil main gadget ya dok atau handphone. Oh iya, kalau main gadget itu tidak disarankan karena Oke. kalau kita menyusui bayi ya tidak tidak sambil tiduran pun dalam Mm-mm. posisi Mm-mm. apapun yang namanya kita netein bayi itu kita harus kita lagi dalam proses membuat bonding sama Baik, bayinya. ya. Sayang banget Mbak Mm-mm, kalau misalnya kita betul. sambil Nonton perhatian kita tidak ke 100% pada gadget. bayi gitu. Bondingnya Mhm. juga tidak akan terbentuk dengan baik Oke. gitu. Baik, jadi memang itu hal-hal yang harus dihindari. Ibu nih harus dengan kondisi mungkin kesadarannya juga full ya dok ya, nggak sambil Mm-mm. ngantuk. Tapi biasanya mungkin ketika emang bayinya nangis, refleks nggak sih dok kita jadi seger lagi ngelihat bayi ya Ya, dok ya gitu ya, ya. jadi itu juga yang bikin proses menyusuinya akan menjadi lebih terjaga Iya. karena ya itu kalau misalnya bayinya nangis, bayinya bergerak, otomatis ibunya juga akan memperbaiki proses menyusuinya. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian dokter biasa kan kalau di malam hari nih bayi suka terbangun nih dok dengan kondisi mungkin ibu dan ayah sudah sama-sama tidur pulas gitu ya, lampu kemudian dimatikan begitu ya dok biasa kalau tidur. Nah, misalnya si bayi ini minta menyusu, apakah dengan posisi sama ruangan Dengan seperti posisi yang sama ya, sama, berarti tetap ya, lampunya dimatikan ya. begitu ya dok ya, Mungkin mungkin atau dimatikan, remang-remang begitu ya iya, dok mungkin nggak ya, terlalu gelap-gelap gelap. amat juga ya Mbak ya. Oke, baik ya dokter. Langsung saja boleh ke pertanyaan karena sudah ada DM yang masuk ya dok ya. Ini dari Ibu @konevanila. Eh, Dok, kenapa ya kalau saya lagi menyusui kok rasanya ngantuk banget? Padahal sebelum menyusui matanya segar-segar aja. Ya itu tadi kan udah kita Tadi ada bahas ini ya. ya, ada Karena hormonnya. ketika menyusui, ketika bayinya mulai menghisap, Ya. kemudian ada ASI masuk ke dalam saluran cerna bayi, itu akan mencetuskan keluarnya hormon Terus, kolesistokinin tadi gitu. oke. Dan hormon itu memang fungsinya membuat ibunya ngantuk. Jadi Bukan hanya relax gitu ibunya, ya. bayi juga gitu. Mm-mm. Jadi dua-duanya pasti kalau menyusunya bagus, dia akan ketiduran dua-duanya Oke, gitu. itu malah mesti yang bagus juga ya dok ya Mm-mm. untuk ibu juga jadi bisa istirahat Ibunya ya dok jadi ya. lebih seger ya kalau gitu biasanya. Oke baik dokter. Selanjutnya dari Ibu Rahayu. Bu dokter saya mau tanya dan saya harap ini dijawab. Iya ibu ini dijawab ya. Dok, anak saya 1 tahun masih menyusui ASI, tapi jika sakit dia nggak mau makan apapun, cuman mau ASI aja. Terus harus minum obat apa nggak apa-apa jika tidak tidak makan apapun dikasih obat. Padahal harus makan dulu sesuatu apa nggak apa-apa ngasih minum apa sih? Sesuatu apa nggak apa-apa ngasih dulu lalu minum obat. Oh, ngasih dulu Oh, maksudnya ngasih minum ASI. minum ASI dulu gitu, Ya. Dok. Karena katanya kalau lagi sakit malas makan, maunya cuman nete aja Mm-mm. gitu, Dok. Ini gimana? Ya Anaknya usia memang 1 tahun. memang salah satu tanda anak sakit itu dia biasanya nafsu makannya berkurang. Berkurang. Jadi wajar ya yang dialamin sama anak Bu Ya, siapa tadi? Ibu Rahayu, Dok. Putranya Bu Rahayu tadi karena sakit nggak mau makan itu suatu hal yang wajar Ya, gitu. Dan biasanya kalau lagi sakit nggak mau makan maunya nete, ya. memang seperti Maunya itu. nempel aja. Jadi nggak apa-apa Oke. karena kalau nyusu apalagi udah di atas setahun Ya, itu netek buat bayinya itu bukan lagi berfungsi secara pemenuhan nutrisi tapi oke. buat nyaman apalagi dia lagi nggak sakit pasti dia Mm-mm. akan lebih banyak netek sama ibunya Ya, nggak apa-apa sih oke. kalau Jadi nggak masalah ya, nggak Dok ya? masalah. Kalau untuk minum obat ya tetap minum obat aja, nggak apa-apa. Oke. Baik. Semoga menjawab ya Ibu Rahayu. Selanjutnya dokter dari Ibu @pratiwi Tiwi 3686. Dok, anak saya baru lahir kemarin, tapi hari kedua dia rewel banget karena anakku maunya dikasih ASI harus dipangku dan bobo di pangkuan aku. Mohon sarannya harus gimana? Ini kalau orang bilang Ini anak katanya bau pertama bukan? tangan. Sepertinya sih anak pertama, Biasanya Dok. kalau ibu-ibu anak pertama kan masih bingung gitu Masih ya. bingung, iya. Ya memang bayi itu baru lahir itu sangat wajar kalau seperti Ya. itu. Ya mungkin di hari-hari pertama 0 sampai 3 hari itu kan memang ASI yang keluar masih kolostrum, Ya. jadi masih tidak terlalu deras sehingga bayinya
kadang-kadang pengen nempel terus sama ibunya. Sama ada yang satu yang perlu diingat, kalau di dalam perut ibunya sebelum dia lahir, Ya. bayi itu kan ada di perut ibu dekat sama jantung, Ya. ya kan? Jadi Mhm. dia akan bunyi Irama dengar bunyi jantung irama ya. jantung ibunya yang duk 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 Iya. duk. Nah, ketika dia sudah lahir, dia nyariin tuh bunyi itu. Oh, Makanya itu jadi oke. alasan kenapa kalau bayi baru lahir nangis, ditaruh nangis, digendong dia tenang Diam. lagi karena dia nemu lagi tuh bunyi Iya. itu gitu. Oke. Jadi sih nggak apa-apa ya, boleh-boleh aja kalau misalnya bayi baru lahir rewel begitu, skin to skin aja sama ibunya, Mhm. taruh di dada ibunya. Bisa ibunya posisi Ya. tidur seperti posisi IMD Mhm. atau digendong dengan kulit kontak sama kulit bayi sama kulit ibunya kontak gitu. Mungkin itu biar ibunya nggak terlalu lelah megangin, baru Oke. dibantu dengan kain gendongan. Oke, baik. Berarti Biasanya sebenarnya lebih nggak enak. masalah ya, Dok. Nah, tapi ada yang bilang katanya jangan digendong terus nanti bau tangan gitu. Istilah nenek ngomongnya gitu, Dok. Kalau Nggak boleh iya, digendong gitu. mitosnya seperti Heeh, itu ya. heeh. Ini Kalau saya gimana, Dok? pribadi saya tidak setuju dengan Oke. pendapat itu. Mhm. Karena justru 0 sampai 3 bulan itu masa kita puas-puasin gendong bayi Iya. ya. Pada masa itu bayi itu harus terpenuhi kebutuhan untuk rasa amannya, Mhm. secure attachment-nya harus terbentuk. Ya. Jadi kalau misalnya nih ada bayi ibunya meninggal, Ya. nggak bisa digendong ibunya, itu tuh harus ada pengganti ibunya yang Oke. tetap memenuhi secure attachment itu. Oke. Itu landasan, pondasi untuk tumbuh kembang anak. Oh, Ya, jadi oke. kita gendong-gendong Ya. bayi itu bikin bayinya nanti suatu saat dia jadi pede karena dia Oh. ngerasa, oh ini aku selalu aman nih, merasa Ya. aman, selalu ada ibuku di samping aku. Itu Mhm. dibutuhkan, itu Ya. salah satu kebutuhan dari bayi dan harus dipenuhi. Oke. Ya, mungkin setelah nanti di atas 3 bulan, nah itu bayinya mulai ditaruh karena dia Mhm. harus belajar tengkurap. Yap. Nah, harus belajar merangkak, harus belajar Mhm. duduk. Itu kalau digendong terus, bayinya jadi nggak punya kesempatan untuk Beraktivitas berlatih. Akhirnya berlatih ya. jadi terlambat perkembangan. Cuman di Oke. masyarakat itu kebalik, Mbak. Yang Ya kan? masih kecil Masih kecil nggak ditaruh boleh di digendong, nanti bawah, dibilangnya botangan. Tapi ketika udah gede, nangis langsung diangkat. diangkat. Gitu. Jadi kebalik ya. Mhm, Ya, itu mhm. yang Jadi mungkin perlu di... sebenarnya hal yang wajar banget ya, Dok, ya, bayi yang Mm-mm, masih memang 0 sampai 3 bulan tuh maunya digendong terus sama mm-mm. ibu karena tadi yang dokter bilang dia Itu harus. mencari irama jantung Mm-mm. ibu yang memang setiap 9 bulan ya, Dok, menemani Iya. si bayi itu di dalam kandungan begitu ya, Dok, ya. Jadi hal yang wajar dan sah-sah aja ya, Dok. Jadi istilah Dan bawa itu tangan itu mitos. kebutuhan bayi loh yang harus Oke. dipenuhin untuk dasar pondasi dari perkembangan selanjutnya. Oke, ini bagian dari Itu. kebutuhan bayi juga ya, Dok, ya. Mm-mm. Baik, dokter. Terima kasih penjelasannya nih, Dok. Kemudian dokternya ada lagi dari Tiara Kasih. Dok, saya setiap malam selalu gendong anak pas nyusuin karena setiap sambil tiduran tidak bisa karena payudara saya kecil. Ini gimana nih, Hmm, Dok? harusnya sih tetap Nggak bisa ada ya, masalah ya, nggak Dok? ada masalah. Mungkin Mhm. ibu bisa itu deh, bisa datang ke klinik laktasi Laktasi. untuk belajar posisi menyusu sambil tiduran sama Ya. konselor kita ya. Mhm. Mungkin ada hal yang masih belum tepat Ya. dengan posisi ibu tiduran sehingga bayinya nggak nyaman, jadi dia nggak mau nyusu Oke. gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sama ukuran Iya, payudara ya, Dok, ya, karena semuanya juga bisa menyusui begitu mm-mm. ya. Yang penting itu prinsipnya kan kalau kita menyusuin itu harus tepat posisi dan pelekatan. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi ukuran payudara besar, payudara Ya. kecil itu mungkin berpengaruh tapi Mm-mm. tidak mutlak. Ya, Oke. jadi mungkin bisa datanglah kita lihat lagi gimana cara Nanti dia diajarin juga nyusu. sama tim konselor Mm-mm. laktasi ya, Dok, ya. Baik, pertanyaan terakhir nih, dokter, dari Mutia Andini. Dok, pelekatan yang benar seperti apa? Karena saya merasa anak saya menetes hanya di pentilnya saja. Apakah itu benar, Dok? Hmm. Jadi kalau kita menyusuin itu ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama itu posisi. Mhm. Posisi itu bagaimana kondisi badan bayi terhadap badan ibu. Ya, dia harus dekat Ya. ke badan ibunya. Kalau posisi tidur, ya berhadapan-hadapan sama ibunya. Perut ketemu perut begitu Kalau ya, Dok, bisa ya? perut ketemu perut gitu. Dan biasanya posisinya
puting ibu itu setinggi hidung sehingga bayi itu kepalanya agak sedikit tengadah Oh, oke. supaya dia tidak mengganggu jalan nafasnya Mhm. gitu. Kemudian yang kedua itu kan posisi ya. Nah, kalau posisi ada satu lagi yang harus diperhatikan itu telinga bayi sama Ya. bahunya bayi itu dalam satu garis lurus. Jadi Oke. kalau misalnya dia posisi tidur Mm-mm. itu bukan bayinya terlentang terus dia nengok gini. Itu salah. Sakit, pegel malah nanti ya. Dan proses menelannya pasti nggak Agak bagus. susah Coba betul. aja Mbak Yeni Ngambil minum posisi gitu ya, Dok. gelasnya begini di sini terus kita minumnya gini kan nggak enak. Iya, Enak betul-betul. itu gelasnya di depan dan gelasnya Ya. bayi itu kan payudara ibu. Jadi payudara ibu itu harus pas di depan bayinya Oke. gitu. Nah, kelihatnya bagaimana kalau dia ada payudara ibu di depannya bayi itu kita bisa kontrol dengan posisi telinga sama bahu. Kalau kita begini, itu telinga saya sama bahu saya nggak satu garis. Gitu. Jadi kita kontrol dari situ untuk posisi. Kemudian ada pelekatan. Oke. Pelekatan itu sangat berpengaruh. Kalau dia hanya di pentilnya atau di ujungnya aja, itu yang ada cuman bikin ibunya sakit tapi ASI nggak keluar. Oh, Ya. oke. Jadi memang mulut bayi itu harus terbuka lebar. Kalau bisa sudut bibirnya bayi itu sampai 120 derajat. Oke. Kemudian si areola yang hitam-hitamnya, jadi nete itu bukan hanya di ujung puting tapi sampai di areola yang bagian hitam-hitamnya itu harus jauh masuk ke dalam mulut bayi. Oke. Kalau areolanya ibu besar nggak mungkin masuk semua ke mulut bayi, Ya. paling nggak yang bagian bawah itu harus banyak di dalam mulut bayi. Jadi kalaupun kelihatan itu yang kelihatan yang areola bagian atas. Ya. Terus si bibirnya ini harus terlipat keluar. Ya, jadi kalau orang Jawa itu bilangnya dower. Doer. Jadi terlipat Itu, semua ya. keluar gitu. Oke. Nah, kalau misalnya masih di ujung puting itu jelas pelekatannya Salah ya, salah. Dok. Ya. Dan pelekatannya yang salah itu mengakibatkan puting ibu lecet, kemudian ASI ibu juga tidak keluar Keluar dengan maksimal ya. baik. Rangsangan terhadap jadi yang bikin ASI banyak itu kan rangsangan hisapan bayi. Betul. Kalau seperti itu rangsangan hisapan bayinya tidak maksimal, Ya. pasti nanti lama-lama produksi ASI ibu akan terpengaruh gitu. Oke, Jadi memang mesti sangat dievaluasi lagi. Ini saya sarankan mungkin datang lagi tuh ke klinik laktasi dievaluasi. Kenapa kok dia hanya di ujung puting? Apakah ada masalah yang harus kita perbaiki? Atau memang karena ibunya aja yang belum tahu cara memposisikan, melekatkan bayinya. Berarti mungkin dari awal ketika ini jadi punya apa namanya persepsi, Dok, ya, kalau mungkin jangan-jangan nih Ibu Mutia waktu lahiran dari vaskesnya atau rumah bersalinnya itu tidak memberikan edukasi atau misalnya nggak di IMD gitu ya, Dok. Jadi Mungkin bisa bayinya juga jadi kok malah menyusunya di ujung ujung puting. begitu ya, mungkin makanya memang sangat penting sekali ya, dokter ya, memilih fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang pro sama ibu menyusui. Dan salah satunya di Rumah Sakit Saref Hidayatullah ya, Dok ya. Kita di sini setiap bayi yang lahir dari mungkin proses melahirkan secara normal atau sesar pasti akan dilakukan IMD ya, Dok ya. Baik, selanjutnya dari Reni Hal. Dok, izin bertanya, makanan dan minuman apa yang saja yang harus dihindari ibu menyusui? Oh, sebenarnya kalau nggak ada bayinya sensitif sama makanan tertentu, itu nggak ada pantangan buat ibunya. Ibunya bebas makan apa aja. Apapun boleh sah-sah aja ya, Dok ya. Biasanya ibu-ibu kalau datang sama saya bilang begitu pasti langsung happy. Karena yang bikin happy juga itu ya, Dok, air susunya deras iya, juga karena ibunya nggak jadi nggak boleh ini nggak boleh itu gitu ya, Dok jadinya ya. jadi stres Iya. gitu. Padahal sebenarnya boleh kasih apa aja dimakan ibunya itu boleh sepanjang bayinya tidak sensitif. Artinya dengan ibunya makan itu tidak timbul ruam-ruam merah, terus tidak menjadi BAB-nya berdarah atau mencret gitu kan. Itu boleh-boleh saja. Justru dengan kalau misalnya ibunya makan macam-macam, nggak ada pantangan, itu rasa ASI ibunya itu sesuai apa yang dimakan ibunya. Flat. Jadi kalau ibunya makan jengkol, ya ASInya rasa jengkol gitu. Jadi si bayinya udah kenal dengan rasa-rasa itu. Nah, itu nanti pengaruhnya pada saat bayinya mulai makan. Nah, dia udah tahu rasa-rasa banyak itu. rasa ya. Jadi kalau dikasih apa aja ya oke aja. Oke, jadi nggak jadi anak yang pemilih sama makanan ya, Dok ya. Karena ibunya juga dari proses menyusuinya juga nggak milih-milih sama makanan ya. Semuanya dimakan gitu. Jadi anak juga ngerasain gitu ya, Dok. Rasanya. Bayinya udah tahu rasa makanannya. Oke, jadi makanan apapun itu
selama memang nggak ada alergi mungkin sama bayi, sah-sah aja untuk dimakan ya dok Mm-mm. ya. Malah mungkin bagus ya, banyak makan Mm-mm. yang bervariasi. Kadang tuh masih banyak mitos-mitos itu Mbak, kan kalau Iya, habis lahiran nggak boleh makan apa ikan karena iya amis betul. gitu. Jadi nanti apa ya pengaruhnya sama lukanya apa ya? Just Jahitan, jahitannya nggak sesar. nutup-nutup gitu kali ya. Nah justru kalau kalau ikan itu kan tinggi Ya. protein. Protein itu zat pembangun, justru dia dibutuhkan untuk penyembuhan luka itu tadi Hmm, hmm, gitu. Jadi hmm. makan ikan, makan telur itu sebenarnya nggak Malah bagus masalah. ya dok ya telur untuk cepat cepat Kadang pemulihannya ya dok ya. kadang-kadang ada dokter yang menganjurkan makan putih telur banyak-banyak Iya, gitu. Jadi nggak apa-apa sih nggak sepanjang nggak ada masalah. sensitif buat bayinya. Oke, jadi kembali lagi ke bayinya juga ya dok ya, selama memang Mm-mm. nggak. Tapi biasanya kalau alergi itu tuh keturunan nggak sih dok? Ada kemungkinan menurun sih genetik ya. Oh, Jadi oke. kalau misalnya ada memang ada alergi di orang tuanya, dia beresiko lebih besar. Jadi kalau misalnya nggak ada bapak ibunya nggak ada alergi, bukannya anaknya terus jadi nggak ada kemungkinan, Alergi. tetap ada kemungkinan, Mm-mm. cuman akan lebih besar kalau kedua orang tuanya itu ada di keluarga Ya. itu ada riwayat alergi. Nah, jika misalnya dengan kondisi demikian, apakah makanan yang dikonsumsi ibu juga harus dibatasi dok? Misalnya si bayi ini ada alergi atau tetap boleh sambil dicoba begitu dok? Kalau biasanya sih kalau memang reaksi bayinya itu parah gitu Mm-mm, ya, mm-mm. jadi merah-merah Ya, banget gitu, mungkin ibunya perlu kurangin dulu tuh, perlu mungkin dipuasain untuk makan makanan yang bikin alergi itu. Tapi kalau oke. misalnya nggak parah gitu, mungkin bisa dengan sedikit-sedikit ngenalinnya. Oke, jadi tetap boleh dikasih apa Mungkin dengan nih, jumlah mungkin mungkin ya sedikit harus ya mungkin dok. jarang-jarang, nanti makin lama makin makin Terbiasa sering. begitu ya dok ya. Baik, baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Seru sekali untuk perbincangan kita pada hari ini ya. Dokter mungkin sebelum ditutup karena sudah hampir 30 menit kebersamaan kita dokter, boleh dikasih tips untuk ibu-ibu yang sekarang sedang menyusui untuk mungkin biar lebih pede lagi nih dok menyusui dengan berbagai macam posisi. Silakan dokter. Iya, jadi buat ibu-ibu yang habis melahirkan, terutama yang mungkin masih butuh pemulihan, jangan ragu-ragu untuk menyusui dalam posisi tiduran. Karena dengan posisi tiduran itu sebenarnya secara alamiah ibu membentuk posisi untuk melindungi bayinya. Jadi kemungkinan kemungkinan bayinya tertindih atau apa itu memang ada, cuman hal-hal itu bisa dikurangin dengan kita memperhatikan rambu-rambu, misalnya memperhatikan ibunya tidak merokok, kemudian ibunya dalam kondisi yang sadar, bayinya sehat, pakai bajunya yang ringan, kemudian alas tidurnya juga di yang tidak terlalu apa namanya di alas tidur yang aman, tidak tidur di sofa, itu bisa mengurangi resiko untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi tetap disarankan untuk menyusui sambil tiduran karena itu memudahkan ibu, apalagi ibu yang dalam proses pemulihan dan itu akan lebih melanggengkan proses menyusui gitu. Ya, Baik. Ya, Dokter Hani terima kasih atas waktunya hari ini, atas sharingnya hari ini. Semoga informasi yang semoga bermanfaat. diberikan bermanfaat untuk kita semua ya dok ya. Dan jadi amal jariah juga untuk dokter di kemudian Amin. hari. Amin. Baik, untuk ayah bunda semua di rumah yang sudah menyaksikan acara pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Yang sudah memberikan pertanyaan melalui DM di Instagram juga saya ucapkan terima kasih banyak. Ini saya tayangkan jadwal Dokter Hani beserta dokter konselor laktasi lainnya. Bisa di screenshot atau misalnya ayah bunda mau bertanya nih seputar pelayanan yang ada di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kami di 0817 9125 960 atau bisa kunjungi website kami di www.rsyarifhidayatullah.com. Baik, ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Dokter Hani sekali lagi terima kasih banyak ya dok ya. Sama-sama. Baik, sampai ketemu lagi dalam acara rotrasi selanjutnya. Saya Yeni Arfiani pamit beserta Dokter Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.